Amsal 16 ayat 1-6. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Baca juga Yehezkiel pasal 28. Hati yang congkak bagian pertama. Saudara-saudara, tema kecongkakan sering muncul dalam kitab Amsal. Munculnya kata kecongkakan selalu disertai dengan tujuan memperingatkan, yaitu berakhir kehancuran. Amsal 16 ayat 18. Itu adalah dosa pertama yang ditemukan dalam ciptaan Allah. Karena kita diberitahu tentang iblis, bahwa dia sombong karena kecantikannya sendiri. Yehezkiel pasal 28 ayat 17. Kita harus memikirkan arti penting yang mengejutkan dari kata-kata ini. Di sini kita mendapati kerub yang diurapi, yang penuh hikmat dan maha indah, ditutupi dengan segala batu permata yang berharga dan ditempatkan di gunung kudus Allah. Yehezkiel pasal 28 ayat 12-14. Di sini kita menemukan makhluk yang diangkat ke jabatan yang tinggi tanpa dosa, tak bercela di dalam tingkah lakunya sampai terdapat kecurangan dalam dirinya. Ayat yang ke-15. Sifat kecongkakannya terungkap dalam perikop serupa yang ditemukan dalam Yesaya, di mana kita belajar bahwa kerub yang diurapi ini berkata di dalam hatinya, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Yesaya 14 ayat 12-14. Saudara-saudara, dalam alam semesta yang tanpa dosa, pemberontakan lahir di hati makhluk yang cantik ini, dan justru kecantikannya itulah yang menyebabkan dia tinggi hati, kesemarakannya yang menyebabkan kebijaksanaannya rusak. Jadi, kerub yang berjaga ini Allah buang dari gunung Allah dan Allah lemparkan ke bumi dan dibiarkan menjadi abu di atas bumi. Yehezkiel 28 ayat 16-18. Saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa sifat kecongkakan berakhir dengan kengerian. Kecongkakan muncul dari dalam hati yang ingin meninggikan diri. Ini adalah penipuan diri. Kecenderungan kepada kecongkakan beriringan bersama dengan hak istimewa. Misalnya, semakin seseorang diberkati atau sukses, semakin ia rentan jatuh dalam dosa kecongkakan. Saudara-saudara, sifat dari kerusakan ini adalah sedemikian rupa sehingga menyerang tepat di tempat di mana kita berpikir kita paling kuat dan mengubah kekuatan itu menjadi kelemahan kita yang membuat kita paling tidak berdaya. Pahlawan terbesar dalam bala tentara Allah bisa berubah menjadi pengkhianatan terbesar terhadap rencananya. Itulah yang terjadi dengan iblis.
Dan itulah juga yang bisa terjadi pada kita jika kita tidak selalu waspada. Sungguh seperti ada tertulis, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Saudara-saudara, terkadang tidak perlu menjadi orang hebat untuk bisa menjadi congkak. Aku hanya perlu berpikir tentang diriku lebih tinggi daripada orang lain atau menganggap orang lain lebih rendah. Saudara-saudara, Allah menentang orang congkak. Dalam kitab Yakobus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 5 secara tegas menyatakan bahwa Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menjadi sombong berarti menempatkan diri sebagai musuh Allah. Alkitab mencatat kecongkakan adalah awal dari kejatuhan malaikat Lucifer yang kemudian menjadi iblis akibat merasa diri setara dengan Allah. Saudara-saudara, tetaplah rendah hati, karena itulah yang Allah inginkan. Haor Ministry.